Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seleka Safitri, NIM 2024-10-10-10-95. Saya dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan menjelaskan basis data yang ada di Levosilcom dan yang ada di Bengkel Honda Jaya Raya. Yang pertama, entity-nya yaitu adalah kategorinya abstrak. Mengapa memilih Entity Lab? Karena untuk menyimpan nama-nama lab yang ada di Fasilkom. Dan atributnya ada ID Lab, nama lab, kepala lab, dan deskripsi. Untuk ID Lab termasuk primary key, nama lab, kepala lab, dan deskripsi termasuk secondary key. Yang kedua, entity-nya kepala lab. Alasan memilih kepala lab karena untuk menyimpan siapa saja yang menjadi kepala lab di Fasilkom. Atributnya yaitu ada NIP, nama, dan ID Lab. NIP dan ID Lab termasuk primary key, sedangkan nama termasuk secondary key. Yang ketiga ada entity barang, yaitu untuk menyimpan data yang dimiliki oleh Fasilkom. Untuk menyimpan data barang yang dimiliki oleh Fasilkom. Untuk atributnya sendiri ada kode barang, nama barang, deskripsi, dan jumlah. Kode barang termasuk primary key, nama barang, deskripsi, jumlah termasuk dari secondary key. Selanjutnya ada entity jenis barang, termasuk kategorinya abstrak. Mengapa memilih jenis barang? Karena barang terdiri atas beberapa item barang yang berbeda. Atributnya ada kode barang, nama barang, deskripsi. Kode barang termasuk primary key, nama jenis barang, dan deskripsi termasuk secondary key. Selanjutnya, entity-nya ada kegiatan, kategorinya peristiwa. Atributnya yaitu ID kegiatan, nama kegiatan, dan deskripsi. ID kegiatan termasuk dari primary key, nama kegiatan, dan deskripsi termasuk secondary key. Selanjutnya ada entity UKM. Mengapa memilih entity UKM? Karena untuk menyimpan data UKM apa saja yang ada di Fasilkom. Untuk atributnya sendiri ada ID UKM, nama UKM, dan deskripsi. ID UKM termasuk dari primary key, nama UKM, dan deskripsi termasuk dari secondary key. Selanjutnya, entity-nya ada peminjaman, termasuk kategori peristiwa. Mengapa memilih entity peminjaman? Karena untuk menyimpan data transaksi penyimpanan barang yang dipinjam oleh anggota UKM atau mahasiswa yang lainnya. Atributnya ada ID peminjaman, tanggal persetujuan, nama barang, dan jumlah. Untuk ID peminjaman termasuk dari primary key, tanggal persetujuan, nama barang, dan jumlah termasuk dari secondary key. Selanjutnya yaitu ada entity anggota UKM, kategorinya benda nyata. Mengapa memilih anggota UKM? Karena untuk menyimpan data anggota dari setiap UKM yang diikuti oleh mahasiswa di Fasilkom. Atributnya ada NIM, nama, dan nama UKM. Untuk NIM sendiri termasuk dari primary key, sedangkan untuk nama dan nama UKM termasuk dari secondary key. Selanjutnya ada entity asisten, kategorinya benda nyata. Mengapa memilih entity asisten? Karena menyimpan data step asisten yang ada di Fasilkom. Atributnya sendiri terdiri dari NIM, nama, dan asisten lab. Untuk NIM sendiri termasuk primary key, dan nama dan asisten lab itu termasuk secondary key. Entity selanjutnya yaitu penanggung jawab peminjaman. Kategorinya yaitu benda nyata. Mengapa ada penanggung jawab peminjaman? Karena menyimpan data siapa saja yang bertanggung jawab atas peminjaman barang. Untuk atributnya sendiri ada kegiatan, tanggal acara, tanggal pengambilan, asisten yang memproses, dan kondisi barang. Untuk asisten yang memproses termasuk dari primary key, sedangkan kegiatan, tanggal acara, tanggal pengambilan, dan kondisi barang termasuk dari secondary key. Atribut yang tidak bisa dimasukkan pada entity. Yang pertama ada jenis barang. Karena jenis barang menyebabkan nilai dari suatu atribut mempunyai lebih dari satu nilai atribut yang bersangkutan. Artinya yaitu multi-value. Yang kedua ada peminjaman. Karena menyebabkan multi-value atribut pada peminjaman. Di satu peminjaman bisa meminjam banyak barang sekaligus dari satu lab.
Untuk relationship, lab, relationship dengan kepala lab, dengan barang, peminjaman, dan asisten. Untuk kepala lab sendiri, berrelationship dengan asisten. Untuk barang, relationship dengan peminjaman, dan relationship dengan jenis barang. Untuk UKM, relationship dengan kegiatan, dan relationship dengan anggota UKM. Kegiatan berrelationship dengan peminjaman. Peminjaman relationship dengan anggota UKM dan asisten. Untuk asisten, relationship dengan penanggung jawab. Kenapa dia saling berhubungan? Karena untuk memasukkan data A memerlukan data untuk memasukkan data A harus memerlukan data B. Jadi itu alasan mengapa dia berrelationship. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem basis data bengkel yang ada di Kanda Jaya Raya. Yang pertama, entitinya ada mekanik. Kategorinya benda nyata. Mengapa memilih mekanik? Karena di dalam bengkel mekaniklah yang paling dibutuhkan untuk menyesuaikan, memperbaiki, dan merombak kendaraan, sehingga secara tidak langsung konsumen berinteraksi dengan mekanik. Untuk atributnya ada ID pegawai, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan email. Untuk UID-nya ada ID pegawai, yaitu sebagai primary key. Untuk nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan email sebagai secondary key. Yang kedua ada supplier. Kategorinya benda nyata. Mengapa memilih supplier? Karena menyimpan data supplier mana saja sebagai pemasok barang yang ada di bengkel. Untuk atributnya ada ID supplier, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon. Untuk UID-nya ada ID supplier sebagai primary key dan nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon sebagai secondary key. Yang ketiga ada barang. Kategorinya benda nyata. Mengapa memilih barang? Karena sebagai bengkel itu membutuhkan suatu barang dan harus menyimpan item barang apa saja yang ada di bengkel. Untuk atributnya ada kode barang. Kode barang di sini sebagai primary key dan untuk nama, jenis, harga, dan stok itu sebagai secondary key. Yang keempat ada jenis barang, yaitu kategorinya sebagai abstrak. Mengapa memilih jenis barang? Karena setiap barang yang ada di bengkel terdiri dari beberapa item barang. Atributnya ada kode jenis, nama, kategori, dan deskripsi. Untuk UID-nya di sini ada kode jenis sebagai primary key, untuk nama, kategori, deskripsi sebagai secondary key. Yang kelima ada pelanggan. Kategorinya benda nyata. Mengapa saya memilih pelanggan? Karena pelanggan bertransaksi langsung karena bengkel bertransaksi langsung dengan pelanggan. Jadi memerlukan data-data pelanggan untuk memudahkan pihak bengkel sendiri. Untuk atributnya ada ID pelanggan, nama, alamat, dan telepon. Di sini UID-nya itu ada ID pelanggan yang sebagai primary key, untuk nama, alamat, telepon sebagai secondary key. Yang keenam ada service. Mengapa saya memilih service? Karena service itu menyimpan data keterangan tentang kendaraan pemilik pelanggan. Kategorinya di sini peristiwa. Atributnya ada nomor servis, tanggal servis, nama pelanggan, nomor polisi, keluhan, status, waktu servis, dan ID mekanik. Untuk nomor servis, untuk UID-nya sendiri ada nomor servis yang sebagai primary key. Untuk tanggal servis, nama pelanggan, keluhan, status, waktu servis termasuk dari secondary key. Yang ketujuh ada transaksi pembelian. Kategorinya peristiwa. Mengapa saya memilih ada transaksi pembelian? Karena bengkel membutuhkan barang dari supplier sehingga ada transaksi pembelian antara supplier dengan bengkel. Untuk atributnya ada nomor faktur, tanggal pembelian, ID supplier, kode barang, dan harga. UID-nya ada nomor faktur sebagai primary key, dan untuk tanggal pembelian, kode barang, dan harga sebagai secondary key. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Kategorinya yaitu peristiwa.
Mengapa saya memilih transaksi penjualan? Karena untuk mencatat transaksi rutin harian terhadap pelanggan. Data transaksi penjualan diperlukan karena kegiatan sebagai dari aktivitas bengkel, seperti pembelian dan pembayaran. Transaksi juga untuk mencatat harian yang dilakukan oleh bengkel. Atributnya ada nomor faktur, tanggal, nama, merek, warna, tahun, nama barang, jumlah barang, diskon, dan total. Untuk UID-nya di sini ada nomor faktur sebagai primary key. Untuk tanggal, nama, merek, warna, tahun, nama barang, jumlah barang, diskon, dan total termasuk dari secondary key. Selanjutnya ada kasir, kategorinya benda nyata. Mengapa kasir? Karena kasirlah yang melakukan transaksi dengan pelanggan. Kasir juga yang mencatat harian terhadap pelanggan. Atributnya ada ID pegawai, nama, nomor KTP, alamat, nomor telepon, dan email. UID-nya di sini ada ID pegawai yang sebagai primary key. Untuk nama, alamat, nomor telepon, dan email digunakan sebagai secondary key. Nah, untuk atribut yang tidak bisa digunakan pada entity, yaitu yang pertama ada jenis barang. Karena jenis barang menyebutkan nilai dari suatu atribut mempunyai lebih dari satu nilai, yaitu multi-value dari atribut yang bersangkutan. Karena kalau misalnya dijadikan atribut, itu tidak bisa karena jenis barang itu masih memiliki banyak-banyak kategori. Dan yang kedua itu ada transaksi. Karena transaksi menyebabkan nilai dari suatu atribut mempunyai lebih dari satu nilai. Karena transaksi ada dua, yaitu transaksi pembelian dan transaksi penjualan, sehingga tidak bisa dijadikan atribut. Nah, di sini ada relationship. Yang pertama, mekanik dengan barang. Karena ketika mekanik melakukan servis, pasti membutuhkan barang. Mekanik berrelasi dengan servis. Karena setiap servis akan dicatat siapa mekanik yang bertanggung jawab. Mekanik dengan penjualan. Karena di setiap penjualan, mekanik ikut terlibat. Supplier berrelasi dengan pembeli. Berrelasi dengan pembelian. Karena pembelian dilakukan terhadap supplier. Barang berrelasi dengan jenis barang. Karena setiap jenis barang terdiri dari beberapa barang. Barang berrelasi dengan pelanggan, karena pelanggan ketika melakukan servis membutuhkan beberapa barang. Barang berrelasi dengan penjualan, karena ketika terjadi transaksi penjualan akan tercatat barang apa saja yang dibeli. Pelanggan berrelasi dengan servis. Ketika melakukan servis, kita membutuhkan data dari pelanggan. Kemudian pelanggan berrelasi dengan penjualan. Karena ketika kita melakukan transaksi penjualan, kita membutuhkan data dari pelanggan. Kemudian penjualan dengan kasir. Karena ketika kita melakukan penjualan, kasirlah yang melakukan transaksi tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.